Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala rasulillahil karim sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hidup ini kalau kita renungi gitu ya, sesungguhnya adalah proses hitungan yang sebenarnya akan dikalkulasikan oleh Allah nanti saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka beberapa keterangan, setidaknya manusia dalam hidup ini akan menempuh 4 fase dalam kehidupan. Ada berapa? 4. 1, ada yang disebut dengan al-hayatu fil arham, kehidupan di alam rahim. Ya. Semua di antara kita, semua pasti mengalami yang namanya hidup di fase alam rahim. Ustadz Hilman, berapa lamanya di fase alam rahim itu? Beda-beda. Ada yang mungkin 7 bulan, 8 bulan, tapi yang paling normal kebiasaannya itu 9 bulan 10 hari, ya, 9 bulan. Nah, pada proses alam rahim itu manusia akan menemukan satu waktu di mana Allah tentukan 3 hal. Kapan waktunya? Waktunya sekitar 16 minggu dalam kandungan. Kalau hitungan bulan berarti 4 bulan. Ya. Jadi kita dikandung dalam rahim ibunda kita masing-masing. Kemudian manusia itu dikatakan mulai hidup pada saat usia kandungan 4 bulan atau 16 minggu. Ahilman, waktu usia 4 bulan itu apa yang Allah berikan kepada kita? Ada 3. 1, Allah hembuskan yang namanya ar-ruh. Ruh itu adalah titik awal zat yang Allah hembuskan dalam tubuh manusia yang menentukan hidup tidaknya manusia itu. Jadi yang membuat teman-teman hari ini dikatakan hidup karena punya ruh. Bahkan ruh itu yang menggerakkan setiap aktivitas kita. Teman-teman lihat ada orang yang meninggal, fisiknya masih ada, coba ditanya, pasti nggak akan jawab. Nggak akan jawab. Kenapa? Sudah meninggal. Apa yang meninggal? Ruhnya diambil oleh Allah kemudian hidup di tempat yang lain, di dunia yang lain, ya, alam kubur dan segala macam. Nah, yang kedua, yang Allah hembuskan dalam hidup manusia itu al-iman, iman. Disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 172, surat ke-7 ayat 172. Dulu waktu kita dikandung di usia 4 bulan itu ada percakapan antara Allah dengan manusia. Apa percakapannya? Alastu birabbikum, apakah engkau mengakui bahwa aku adalah Tuhanmu? Dan dulu kita semua menjawab, qalu bala syahidna, tentu ya Allah kami mengakui engkau adalah Tuhanku. Jadi semua orang itu pada dasarnya sebelum dia dilahirkan ke muka bumi, saat dalam kandungan 4 bulan, mereka itu beriman ke Allah. Maka mohon maaf, kalau sekarang teman-teman melihat ada orang yang kemudian ya menjadi baik, jangan kaget. Karena pada dasarnya semua orang itu baik. Kan sekarang banyak orang yang tiba-tiba hijrah gitu ya. Kemudian teman-teman bilang, Edan hijrah weh. Gitu. Itu salah gitu. Asa temungkin
Mohon maaf, memang nalurinya setiap manusia itu baik. Mohon maaf ya, sekejam-kejamnya preman, pasti dia tidak mau anaknya menjadi preman, betul tidak? Mohon maaf ya, mungkin sekotor-kotornya pekerjaan yang kurang baik, misalnya perempuan ya, saya meyakini sekali kalau dia punya putri, punya anak perempuan, pasti dia tidak ingin anaknya melanjutkan kebiasaan buruknya. Kenapa? Karena setiap orang nalurinya itu pasti baik. Iman. Maka turun hadis kan, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang lahir itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci. Suci yang dimaksud di sana adalah beriman ke Allah. Makanya mohon maaf, Ahilman kan pernah tinggal di Amerika gitu ya. 2 tahun, sombong. Saya kan pernah tinggal di sana. Jadi orang sana itu kalau ada orang yang mohon maaf misalnya non muslim kemudian memilih menjadi muslim, itu menyebutnya bukan berpindah, bukan convert, tapi mereka menyebutnya river, kembali. Jadi sebenarnya kita ini semuanya memang punya dasar iman. Cuman lingkungannya lah yang merubah dia beriman atau tidak beriman. Yahudikah dia, Nasranikah dia, Majusikah dia, itu lingkungan yang membuat dirinya menjadi begitu. Maka mohon maaf, kalau sekarang teman-teman menemukan teman kita, sahabat kita, saudara kita yang belum mendapatkan hidayah Islam, jangan dicaci maki. Jangan dihina. Karena bisa jadi hidayahnya mereka sudah dapatkan, tapi mohon maaf, belum tentu taufiknya dia peroleh. Tadi di Instagram teman hijrah yang baru ya, Ahilman @temanhijrah_ ya. Dan Ahilman Fauzi tentu itu kan berbarengan kan. Teman hijrah, teman Hilman kan itu udah pasti itu mah. Teman Haikal sekarang. Iya, tuh disebut juga 3 gitu ya. Jadi teman-teman coba lihat ya, kan ada 2 nikmat itu, nikmat hidayah, nikmat taufik. Hidayahnya semua dapat tanpa terkecuali. Semua dapat, tapi ada yang menjemput hidayah itu, ada yang tidak menjemput hidayah itu. Semua tahu beriman ke Allah, tapi ada yang menyegerakan, ada yang tidak. Teman-teman sekarang tahu kalau sore ini ada jadwal pengajian, hidayah. Tapi mohon maaf, apakah ada orang yang berangkat, tidak berangkat, mengorbankan sesuatu, itu namanya taufik. Jadi kalau sekarang kita menemukan teman kita yang belum masuk dalam Islam, jangan kemudian kita hina mereka karena mereka nggak dapat hidayah. Hidayahnya ada, tapi barangkali jalannya belum dia dapatkan. Oke, setelah ruh, terus yang kedua apa? Iman. Yang ketiga, ini yang paling penting. Allah tentukan yang namanya qadha dan qadar. Apa? Qadha dan qadar. Coba Ahilman tanya. Qadha dan qadar beda atau sama? Di mana bedanya? Di situ orang kayak apa lidinya tuh. Teu kudu nanya tuh eta mah. Di mana bedanya? Tulisannya jelas eta mah. Betul mi. Anu hiji qaf, dot, kemudian panjang alif, hamzah. Nu hiji qaf, da, ro, jelas gitu ya. Ustadz bedanya apa? Yang paling gampang gini aja ya. Kalau qadha dan qadar itu sesuatu yang dituliskan sebelum kita lahir dan belum tentu terjadi dalam kehidupan kita. Semuanya ada, sampai diturunkan tuh dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah hadis nomor 4 tuh. Ada 4 hal yang ditentukan oleh Allah. 1 wafatnya, 2 rizkinya, 3 jodohnya, 4 lahirnya. Itu ditentukan semua. Termasuk di sana rizki dan jodoh ditentukan. Semua sudah ada. Sebelum lahir namanya qadha dan qadar, setelah lahir ke dunia itu berubah menjadi takdir. Sebelum lahir namanya apa? Qadha dan qadar, setelah lahir namanya apa? Takdir. Takdir itu ada 2. 1 ada yang disebut dengan takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah, karena itu hak sepenuhnya Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Teman-teman lahir gak bisa milih tanggal berapa. Teman-teman mati gak bisa milih tanggal cantik pengen berapa. Gak bisa. Ahilman saya sudah mesen kok meninggalnya tanggal berapa.
bulan 8 tahun 2080. Nggak bisa. Kalau belum waktunya nggak akan bisa. Orang tua, teman-teman nggak bisa milih orang tua dari yang siapa. Bisa nggak ya saya milih orang tuanya? Pengen lahir dari keluarga barak saya teh. Masya Allah. Biar agak sedikit kacipratan usahana gitu. Nggak bisa. Memang orang tua yang ada saat ini itu takdir dari Allah. Wajah. Ya. Makanya ada pendapat operasi plastik itu haram hukumnya. Karena merubah takdir yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Kecuali operasi plastik itu boleh hukumnya ketika kita kecelakaan. Misalnya kulit terbakar, boleh dioperasi biar nggak ada luka bakarnya, bisa. Tapi kalau ya pipinya agak kumahnya gitunya. Agak terlihat lebih jelas gitu agak ya. lebih cabi-cabi gitu, kemudian fluffy. Pengen dikurusin tapi nggak ada sebab apa-apa, itu nggak boleh. Ingat ya, apa yang Allah hadirkan dalam hidup teman-teman ini secara fisik udah yang paling sempurna. Makanya Ahilman bilang berapa kali, perempuan itu mohon maaf, tidak ada yang tidak cantik, semua perempuan itu cantik. Ingat ya, kan ada yang bilang begini, aku maha atunya, kunaon duka suka tepedek gitu, udah jauh pisan tapi manit tegelis-gelis pisan si gabatur misalnya. Mohon maaf, perempuan itu semuanya cantik. Yang tidak cantik bukan wajahnya, tapi pikirannya yang membuat dia merasa tidak pernah cantik. Sama laki-laki, laki-laki itu nggak ada yang ganteng. Nggak ada yang nggak ganteng. Aduh. Kirain nggak menyimak menikio. Ngomong naon di sini. Laki-laki itu nggak ada yang nggak ganteng, semuanya cakep, ganteng. Coba dulu waktu teman-teman lahir ke muka bumi, coba ibu orang tua teman-teman bilangnya apa? Digendong kan? Gitu kan? Anak raja, gitu-gitu kan ya? Anak raja, padahal bapaknya tukang ojek gitu. Tetap anak raja. Aduh, ganteng banget. Aduh, ganteng. Terus apa yang membuat tidak ganteng? Mohon maaf, sama pikirannya. Nah maka kemudian nanti berubah cara pikirnya. Perempuan membuat yang rubahnya itu adalah hatinya, laki-laki yang membuat perubahannya pikirannya, akalnya. Makanya perempuan itu menentukan sesuatu bukan dengan pikirannya, dengan perasaannya. Kok mau sih sama dia? Nya karunya atuh da kumaha. Akal nolak, tapi hati mengiyakan, itu perempuan. Makanya teman-teman, kalau dengan perempuan jangan main perasaan. Perempuan itu dimulai dibuka rasanya, maka akan keluar rasa-rasa yang lainnya. Betul nggak kira-kira? Kenapa? Ini pertanyaannya. Kenapa? Karena perempuan itu memang diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati. Jadi serba pemikirannya itu gimana hatinya. Ya, perempuan tidak diciptakan dari tulang bagian kepala. Karena perempuan bukan makhluk untuk disanjung dan dipuja. Perempuan tidak diciptakan dari tulang kaki, karena perempuan bukan makhluk untuk dihina dan dicaci maki. Tapi perempuan diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri dekat ke hati. Kenapa? Karena posisinya untuk dihormati dan dihargai dalam kehidupan. Makanya teman-teman, perempuan itu senang banget dipuji. Betul nggak? Senang nggak? Menigelis. Masya Allah Umi gitu ya. Seneng ya, dipuji, seneng, kemudian disanjung. Tapi mohon maaf, berlebihan gak akan senang. Jadi kalau teman-teman muji sekali dua kali gak masalah. Tapi kalau berlebihan, jangan. Neng, kamu teh meni cantik pisan. Sakomplek mah, gak ada yang paling cantik. Senang, bikin masakan, mungkin gak enak masakannya. Tapi teman-teman bilang gini, aduh bunda, masakan bunda teh meni enak pisan. Itu tuh senang pisan. Besok masak lagi. Walaupun teh enak gitu kan. Masak lagi, misal teman-teman bilang begini, aduh bunda meni enak banget masakan teh. Emang pernah ayah masak bunda? Enggak pernah. Ini bunda yang mana? Enak misalnya, dipuji ya. Pakaian seperti apa senang. Dan mohon maaf,
perempuan itu senang dipuji dengan hal-hal yang nampak di luarnya. Penampilan, kemudian apa yang dia pakai, tasnya. Mohon maaf ya, teman-teman muji begini, ih kamu tuh hatinya baik banget, gak akan mempan. Karena gak tahu, dipuji luarnya. Beda sama laki-laki. Akhwat, laki-laki itu makin dipuji, makin lari. Misalnya, Hilman, ini gitulah pokoknya namanya. Misalnya Kuma Kasep gitu kan ya. Bukan saya senang, malah saya nggak senang. Kenapa? Karena saya mikir, emang orang Kasep gitu. Gitu. Laki-laki itu senangnya bukan dipuji, laki-laki itu senangnya itu dikuatkan. Kamu pasti bisa. Kamu pasti bisa. Neng mah yakin AA teh pasti bisa gitu. Senang tuh. Semangat AA. Bener. Sok. Jadi beda nih, ini beda nih. Karena memang mereka diciptakan berbeda. Diciptakan berbeda. Nah, sama dalam kehidupan kita ini. Kenapa Hilman ini disampaikan? Biar teman-teman tahu porsinya masing-masing. Ya, berarti laki-laki kalau ingin segera mendapatkan pasangan yang perempuan banyak memuji kepada perempuan, tapi jangan gombal ya, memuji ya. Dan perempuan kalau ingin menguatkan laki-laki maka segera dari sekarang. Karena mereka itu sifatnya seperti itu. Nabi Muhammad itu ya, Nabi Muhammad SAW di antara dorongan yang paling kuat membuat beliau menjadi pribadi yang tangguh karena ada sosok Khadijah yang sangat menguatkan dirinya. Mohon maaf ya, Khadijah itu parasnya nggak terlalu cantik, fisiknya ya nggak terlalu cantik. Dibanding Aisyah itu lebih cantik Aisyah. Tapi yang paling hebat, kenapa Rasul itu ketika Khadijah sudah wafat, kemudian menikah dengan Aisyah, yang disebutkan dalam tidurnya ketika ngigo itu nama siapa? Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai kemudian Aisyah merasa cemburu kan? Ya Rasulullah, aku tadi melihat engkau tertidur, tapi dalam tidurmu aku mendengar engkau mengatakan kalimat Khadijah, Khadijah, Khadijah. Sampai kata Aisyah, secantik apa sih Khadijah itu? Apakah lebih cantik daripada diriku sehingga engkau menyebutkan kata Khadijah, Khadijah, Khadijah? Maka kemudian Rasul menjawab, demi Allah Aisyah, tidak ada yang lebih cantik daripada Khadijah dalam kehidupan ini. Memang cantik apanya? Rasul menjawab, Khadijah itu tidak cantik fisiknya, tapi Khadijah itu cantik akhlaknya, cantik perangainya. Bahkan yang menguatkan aku dalam dakwahku adalah Khadijah. Maka disebutkan perempuan pertama yang masuk pertama kali ke Islam siapa? Khadijah. Makanya mohon maaf ya teman-teman akhwat, kalau ingin belajar menjadi seorang muslimah yang tangguh, coba dibaca kisah tentang Khadijah. Khadijah. Coba pengen gak punya suami kayak Rasul, pengen? Mikir tuh orang. Udah Ustaz naon mikir udah kayak Khadijah atau belum gitu. Dan mohon maaf katanya di dalam, kalau nggak salah Ibnu Qayyim al-Jauziyah gitu ya, dari sifat-sifat istri solehah dalam kehidupan kita itu akan terangkum dari 13 istrinya Rasulullah sifatnya. Jadi kalau yang tangguh ya, dewasa, mengayomi itu ada di Khadijah. Kemudian kalau yang manja-manja, dikit-dikit manja, kemudian nyenengin, cantik imut-imut itu Aisyah. Ya. Ada lagi yang sangat dewasa, ditinggal nggak masalah, kemudian dengan fisik yang kekurangan, itu namanya Saudah binti Jam'ah. Ada yang mohon maaf mungkin dia dilahirkan dari seorang pengusaha, kemudian pernah jadi hamba sahaya, ditawan dengan ujian yang luar biasa, ada Maria Al-Qibtiyah. Jadi teman-teman itu kalau jadi istri yang soleha itu ada portofolionya di istri-istri Rasulullah SAW. Coba nanti dibaca ya. Di Gramet kalau nggak salah ada buku-bukunya tentang istri-istri Rasulullah. Ahilman punya kajian khusus itu di Andalusia tentang keluarga Rasulullah SAW, itu semuanya ada di situ. Ya. Sama yang ikhwan juga sama. Sebelum kita mencari idola yang lain, coba baca tentang diri Rasulullah SAW. Dari beliau kecil ya, dari beliau yang kemudian tumbuh dewasa. Bahkan mohon maaf, kalau teman-teman bertanya ke Ahilman, apa sih yang membuat Khadijah jatuh cinta kepada Nabi Muhammad? Salah satunya karena Rasul punya sifat yang tak dimiliki oleh yang lain. Apa namanya? Al-Amin, terpercaya. Saking terpercayanya Rasul, itu orang Yahudi, orang kaum musyrikin, kalau nitipin uang sama Rasul,
benci sama Rasul tapi nitipin uang sama Rasul. Coba kalau teman-teman benci sama orang, berani nggak nitipin uang ke dia? Nggak berani. Kenapa nggak berani? Takut hilang. Kaum Yahudi, kaum musyrikin benci sama Rasul tapi nitipin uang sama Rasul. Nah, itu prosesnya ya. Nah, takdir termasuk laki-laki perempuan gak bisa dirubah, ya, gak bisa dirubah. Nah, ada yang kedua namanya takdir mu'allaq. Apa itu takdir mu'allaq? Sebuah ketentuan yang terjadi di muka bumi tapi kejadiannya disebabkan oleh seberapa besar ikhtiar manusia. Jadi kalau yang mubrom tadi tidak memerlukan ikhtiar, kalau yang mu'allaq itu memerlukan ikhtiar. Nah, Ustadz, apa contohnya? Banyak. Semua aspek dunia yang teman-teman jalani saat ini itu semuanya takdir mu'allaq. Teman-teman duduk di sini ikut kajian ini takdir. Takdir apa namanya? Mu'allaq. Sudah ditulis sebelum teman-teman lahir bahwa hari Sabtu tanggal 16 Maret pukul 16.00 si fulan, si fulana akan ada di Masjid Alumni IPB. Duduk di sini. Sudah ada. Tapi mohon maaf, ada kan prosesnya di sini. Banyak, harus ngorbanin ya. Ada yang naik online, ada kan? Naik online, kemudian bawa motor sendiri ya. Nebeng sama orang, ada kan? Nebeng atau nebeng, ayah. Naik angkot, ayah itu teh. Janjian di sana, janjian di sini. Itu namanya prosesnya. Yang teman-teman tidak bisa rubah itu apanya? Kenyataannya, prosesnya bisa dirubah. Contoh, semalam teh udah janjian mau ngaji. Ih, anjing teh jadwal ahilman. Ngaji enggak? Atuh siap, kuy manyanto. Kuy atuh. Masa enggak kuy? Nah, udah janjian tuh. Mohon maaf, tiba-tiba janjian jam 12, mohon maaf, tiba-tiba mungkin ada janji yang lain. Tiba-tiba enggak bisa. Aduh Neng, mohon maaf. Padahal dari malam udah disiapin. Jilbabnya disiapin 3. Yang mana ya? Yang mana ya? Yang mana ya? Ya, udah disiapin, tapi mohon maaf nggak jadi takdir datang pada dirinya. Maka disebutkan dalam hadis, nahnu bitakhir wallahu bitakdir. Kita itu hanya bisa memilih dan berikhtiar, Allah yang menentukan segalanya. Termasuk kejadian dalam kehidupan kita sehari-hari. Jodoh, rezeki, apalagi ya, pengalaman hidup, kesedihan, kehilangan, patah hati, tergores hati, bubuk, butiran debu, hampa, hancur, gegana, gelisah, galau merana, andilau, antara dilema dan galau, wah banyak lah. Nah itu proses. Nah Ustadz Hilman, bagaimana cara kita menyikapinya? Apakah yang terjadi itu adalah sebuah proses waktu yang salah, atau memang ada yang salah dengan kehidupan kita selama ini? Nah, masuk fase yang kedua namanya kehidupan dunia yang kita jalani sekarang. Di dalamnya ada yang namanya takdir. Nanti masuk fase yang ketiga namanya al-hayatu fil kubur, kehidupan di alam kubur. Masuk fase yang keempat terakhir namanya al-hayatu fil akhirah, kehidupan di akhirat. Rahim, dunia, kubur, akhirat. Sekarang kita di mana? Di dunia. Berarti ini bukan ujung. Ini masih proses etape yang di tengah-tengah. Bahkan mungkin belum tengah-tengah. Karena kita belum tahu bagaimana kehidupan kubur, belum tahu kehidupan akhirat. Tapi kalau teman-teman ingin tahu bagaimana kehidupan kuburnya, ingin tahu kehidupan akhiratnya, gampang. Lihat bagaimana kehidupan dunianya. Saya ulang ya. Kalau teman-teman ingin tahu kehidupan kuburnya, lihat kehidupan dunianya. Nah, di dunia ini Allah berikan apa namanya? Al-bala, ujian. Allah berikan apa?
Ujian. Ciri orang yang hidup itu diuji. Teman-teman hidup tapi tidak ingin diuji, itu mustahil. Ujian dalam hidup ini dibagi dua. Satu, ujian dalam bentuk kebaikan. Dua, ujian dalam bentuk keburukan. Surat Al-Anbiya ayat 35. Ya. Ujian dalam bentuk kebaikan, ujian dalam bentuk keburukan. Ujian dalam bentuk sesuatu yang kita senangi, ujian dalam bentuk yang tidak kita senangi. Sehat, ujian. Sakit, ujian. Kaya, ujian. Miskin, ujian. Mendapatkan, ujian. Jadian, ujian. Putus, ujian. Sendiri sebelum menikah, ujian. Setelah menikah pun, ujian. Jadi kalau teman-teman bilang, saya pengen buru-buru nikah, emang kenapa? Pengen terbebas daripada ujian. Ujian naon? Ujian pertanyaan ketika Ramadan. Emang kumaha gitu? Nyaa, lamun lebaran teh pasti ditanya we terus. Iraha atuh, kapan atuh? Bener gak? Perih tuh kira-kira? Perih gak ditanya begitu tuh? Saking banyaknya gak perih kan? Udah saking seringnya ditanya gitu kan. Saking sering ditanya nges biasa we gitu. Tapi kan tetap apalagi pas ketemu teman-teman kita, mohon maaf, udah ada yang nikah, udah ada yang gendong cucu. Kolot pisannya. Ujian beda. Kadang-kadang mohon maaf, satu angkatan kita doang yang belum teh. Nyesek tuh kira-kira. Cicing di pojok. Yang lain tuh obrolannya udah beda tuh obrolannya. Kamu gimana? Debaynya gimana debaynya? Alhamdulillah. Sehat kan? Sehat. Kamu gimana debaynya? Oh debay. Yang lain kemana-mana bawa stroller. Kita kadang-kadang masih bawa tas, karung lagi. Gembol gitu. Kamu gimana? Capek. Tapi kalau teman-teman yang gak tahu maknanya akan sakit hati. Yang Ikhwan juga sama, mohon maaf, saya pasti tahu ya. Reuni itu yang banyak membuat orang gak mau ketemu dengan teman-temannya karena seringkali reuni dijadikan pamer harta oleh teman-teman yang lain. Benar tuh? Nuhiji bawa mobil, orang. Ya reunian di puncak, yang pada mobil semua, ya Allah datang malu. Nggak datang rindu. Armada atau eta malah. Datang, aduh kumahanya kieu abi teh kurang gini, masih gini aja. Tapi nggak datang juga gimana kondisinya. Itu kan dagdikduk tuh. Apalagi ketika di rumah kepikiran seperti itu, sampai sana sama. Semua teman-teman punya pekerjaan yang karirnya mohon maaf luar biasa. Lo kerja di mana? Di sini. Lo di mana? Di sini. Lo di mana? Di sini. Wah, semua cerita dengan kesibukannya. Teman-teman ditanya, kamu di mana? Ya dia. Kalau yang nggak tahu makna ujian ini, mereka akan stres, gelisah. Ujungnya apa? Putus silaturahim. Ujungnya apa? Mencari jalan lain. Ujungnya apa? Membenci. Ujungnya apa? Nggak suka. Ujungnya apa? Sudah selesai. Putus asa, gelisah, bunuh diri dan segala macam. Sama yang akhwat juga, ya sudah ngejar sana sini, tak kan pernah ya 3 tahun bareng terus sampai orang semua tahu ya. Jadi sebelum KUA tahu lebih tahu ini dulu netizen duluan. Karena di mana-mana pasti kita terus upload ya, dan orang semua tahu. 3 tahun bersama orang sudah pasti tahu bahwa dia akan jadi tuh. Tiba-tiba ada kejadian yang di luar ekspektasi kita. Apa kejadiannya? Mohon maaf, yang paling mudah saja. Tiba-tiba teman-teman melihat orang yang selama ini teman-teman cintai itu, teman-teman yang seringkali diandalkan itu, mohon maaf, berpaling dengan yang lain. Sabar Mi, sabar. Wah. Itu kan seakan-akan menyurutkan semuanya. 2 kan kegalauannya. Antara apa? Melepaskan tapi masih punya perasaan.
Antara melanjutkan, tapi kita juga kesal dengan itu semua. Ini kan ujian luar biasa. Dan ingat, setiap orang pasti akan ketemu ujiannya masing-masing. Jadi teman-teman kalau lihat orang teh, kamu mah enak ya, kayaknya nggak pernah diuji, hati-hati. Bedana teapal kalau dia lagi diuji. Kan yang bedanya kita dengan yang lain itu cuma dua doang. Ada orang yang kelihatan punya masalah, ada orang yang kelihatan tidak punya masalah. Bener gak? Tuh. Sok, Haikal coba lihat wajahnya. Punya masalah nggak? Kelihatan ya? Kelihatan ya? Ahilman punya masalah, teman-teman punya masalah. Jadi nggak mungkin kalau teman-teman bilang, lo mah enak ya, kayaknya nggak punya masalah. Gua mah gini-gini aja. Kumaha gitu, duka atunya kumaha gitu. Ya mau tak enak ya mah gitu. Kalau teman-teman nggak mau punya masalah, ya udah pilihannya adalah selanjutnya wafat. Semakin ditinggikan masalahnya, semakin teruji kehidupannya. Semakin ditinggikan ujiannya, semakin ditinggikan juga kebaikannya di hadapan Allah. Nah, inilah yang kemudian membuat Abu Umamah satu kali di Madinah seringnya tuh murung di pojokan masjid. Jadi ada kisah Abu Umamah. Sampai kata Rasul, wahai Abu Umamah, kenapa engkau murung terus? Padahal aku lihat penduduk yang lain pada berdagang gitu. Pada bekerja, pada beraktivitas. Tapi kenapa aku melihat dirimu murung terus, seakan-akan sedih, seakan-akan kau gelisah luar biasa. Apa kata Abu Umamah? Ya Rasulullah, sesungguhnya kondisiku saat ini sedang dalam keadaan yang sangat sulit. Apa kata Rasul? Kemudian Abu Umamah cerita, yang pertama, ya Rasul, kalau yang lain pada bekerja, sedangkan aku bingung harus mengerjakan apa. Ternyata Abu Umamah itu apa? Gak punya kerjaan. Pengangguran. Di sini ada yang pengangguran? Halo? Ada. Wajah-wajah pengangguran ada di sini? Jadi jangan kaget kalau teman-teman sekarang nganggur, jangan kaget. Sahabat Rasul pun sekelas Abu Umamah pernah nganggur. Jadi nggak usah, kumaha atunya abi teh kieu atuh tambah lila we kawin teh nganggur wae kumahanya orang teh geus lulus teu parogoh kieu. Sorry, Abu Umamah aja sahabat Rasul dekat dengan Rasul pernah nganggur. Kumaha urang nu jauh jeung Rasul. Komo nyalakeun Allah, ya Allah, di masalah Allah. Saya tes ka dieu teu lulus naonnya salahna urang teh padahal eueuh salahna. Tes ke sini CPNS salah soalnya kayaknya nih mah. Jadi menyalahkan keadaan dan segala macam. Ya. Terus yang kedua apa yang buat Abu Umamah luar biasa? Kermah nganggur, Abu Umamah itu punya hutang. Ya Rasul, aku ini enggan keluar karena aku punya hutang yang banyak. Aku malu ketemu orang. Nganggur, hutang loba, liar teh kira-kira. Liar teh. Nu kumaha wajah liar teh? Nu kieu. Liur kan? Sampai yang ketiga, apa yang ketiga? Ternyata posisinya Abu Umamah itu baru saja ditinggal oleh seseorang yang dia cintai. Tilu coba. Pengangguran, Loba utang. banyak utang, ditinggal oleh orang yang dia cintai. Sedih tuh. Di mana sedihnya? Di dia ya. Di dia kan? Can diomongkan ku batur. Can dihina ku batur, can dieur mikiran batur, pabaliut. Terus gimana kata Rasul? Dipanggillah oleh Rasulullah. Wahai Abu Umamah sini katanya. Dipegang badannya sambil dibacakan satu doa yang Rasul ajarkan, yang harus dibacakan setiap pagi dalam Al-Ma'surat ada tuh. Ya. Doa yang diajarkan Rasul yang bisa dibacakan setiap pagi. Apal nggak doanya? Nih. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika min golabatid daini
wa qahrir rijal. Itu doanya tuh. Di Al-Masrur ada. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal azzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Ya Allah, lindungilah aku, jaga aku dari kesedihan dan kegalauan dalam hidupku. Cukup segitu aja dulu lah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, lindungilah aku dari kegalauan dan kesedihan. Sampai kemudian turunlah surat ayat Al-Qasas ayat 68 sampai 70. Coba dibuka. Surat Al-Qasas ayat 68 sampai 70. Surat ke-28 ayat 68 sampai 70. Ya, sudah dibuka? Nah, kita baca bareng-bareng, kemudian Ahilman akan terjemahkan dan tafsirkan sedikit ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbuka, dan Tuhanmulah Allah Subhanahu wa taala. Apa? Yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihkannya untukmu. Lihat. Dan Allah lah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya untukmu. Maka nalahumul khiyarah. Sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan dengan Dia. Lihat. Di sini yang harus teman-teman perhatikan kalimat yang pertama, wa rabbuka, dan Allah lah, dan Tuhan kamu sekalian. Yakhluqu, yang menciptakan. Semua yang mengatur ini Allah. Semua yang menjadikan ini Allah. Semua yang menentukan ini Allah. Segimanapun usaha kita, sekeras apapun ikhtiar kita, sebagaimanapun cara kita mengejarnya, kalau belum kata Allah, bukan kata Allah, sebagaimanapun kita gak akan bisa dapat itu semua. Gak bisa. Ya, lama nunggu, keras luar biasa. Tapi kalau bukan menurut Allah, maka teman-teman tidak bisa mendahulukannya. Maka mohon maaf, yang seringkali membuat orang tidak bahagia itu bukan tidak sampai dengan kebahagiaannya. Apa coba? Yang sering membuat orang bahagia bukan tidak sampai dengan kebahagiaannya, tapi dia terlalu dini mendahului pemikirannya daripada apa yang dia inginkan. Kan yang membuat kita kecewa tuh harapan gak jadi kan? Kenapa coba gak jadi? Karena kita menentukan harapan duluan sebelum menentukan Allah duluan. Jadi kita udah matok duluan. Pokoknya mah abi kudu jeung si eta. Lamun teu jeung si eta enggak tahu abi mah. Kayaknya enggak tahu lah, hidup teh mungkin udah selesai aja kali ya. Patokan ini yang membuat teman-teman terbatas. Maka mohon maaf, kata Imam Al-Ghazali, kesedihan itu datang bertubi-tubi, mohon maaf, bukan karena masalah yang datang silih berganti, bukan. Tapi bisa jadi karena teman-teman menentukan target kebahagiaan lebih tinggi daripada apa yang seharusnya Allah berikan. Saya ulangi ya, kesedihan itu datang bertubi-tubi bukan karena masalah silih berganti, tapi karena teman-teman menentukan target kebahagiaan lebih tinggi daripada yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Cek Allah teh segini nih, segini. Tapi teman-teman pengennya di sini kan? Coba, kalau teman-teman nggak nyampe ke sini, sedih nggak? Gelisah nggak? Galau nggak? Padahal menurut Allah yang terbaik bukan di sini, memang di sini. Ini logika nih yang harus coba kita mainkan nih. Teman-teman, mohon maaf ya, dulu saya tuh pengen kuliahnya itu
ke UI. Nggak dapet. Kenapa nggak dapet? Karena dulu itu waktu mau tes ke kampus negeri itu kan biasanya suka ada beli formulir ya. Dulu namanya SPMB dulu. Sekarang namanya apa? SBMPTN. SBMPTN. Itu kan ada formulirnya ya. Berapa harganya sekarang? Berapa sekarang? 200. Dulu zaman Ahilman tuh 150.000. Terus saya itu bilang sama almarhumah ibunda saya. Saya bilang, Mama, Iman mau kuliah. Kemana? Ke kampus negeri, ke Depok, saya bilang. Oh, terus ini mah ada yang harus dibeli dulu, harus dibayar dulu. Kata mama saya, nah kuliah ge acan geus bayar heula cenah. Nah kuliah ge acan kok udah bayar duluan. Maklumnya orang kampung, orang desa, orang miskin gak punya apa-apa. Saya bilang begini, iya mah ini mah cuma beli formulir doang, saya bilang gitu. Emang harus beli ya? Iya. Berapa harganya? 150.000 saya bilang. Oh gitu. Ya udah tuh gini aja. Sebentar mama pinjam dulu ke tetangga uang. Kan biasanya yang agak kaya teh yang punya warung ya. Maka mama saya dengan saya langsung ke warung. Sampai di warung ibu saya itu minjem uang ke tukang warung itu. Ce, kan Sunda mah ece-nya. Ece. Ibu boleh pinjam uang enggak? Berapa? 150.000. Buat apa katanya? Ini anak saya mau daftar kuliah. Kata tukang warung itu, Bu, kalau nggak punya uang mah nggak usah nguliahin anak cenah. Kumaha engke, ayeuna ge daftar geus minjem, kumaha kuliahna. Itu saya menyaksikan betul, mendengar betul. Coba teman-teman kalau jadi ahilman waktu itu sakit nggak kira-kira? Lamun teu boga duit mah kalau nggak punya uang mah nggak usah kuliah. Daftar ge kudu minjem duit ka batur kumaha engke kuliahna. Terus bilang gini ke ibu saya, Mama, udah nggak apa-apa. Saya bilang nggak usah minjem lagi uang ke tetangga. Biar Hilman aja nanti cari kesempatan sekolah katanya. Ibu saya nangis, saya juga nangis. Terus saya diusapin sama ibu saya. Soknya, Jang kan manggilnya Ujang gitu ya. Sok cenah. Hilman sing dapat kesempatan bisa kuliah ya. Oke. Sampai kemudian saya dapat beasiswa ke Tripoli University ke Libya Timur Tengah karena punya hafalan Quran dulu nggak banyak cuman 10 juz kalau tidak salah. Kemudian dapatlah ke sana. Coba kalau waktu itu Ahilman langsung menjudge yang terjadi adalah takdir yang buruk, kira-kira akan datang nggak yang baik-baik selanjutnya? Maka teman-teman lihat, yakhluqu ma yasha, semua yang menciptakan Allah. Apa PR kita yang selanjutnya? Wa yakhtar, ikhtiar. Jadi wa yakhtar di sini kenapa ditempatkan yang kedua? Agar teman-teman selalu mendahulukan skenario Allah daripada mendahulukan ikhtiar kita duluan. Jadi teman-teman boleh nyiapin target, tapi target itu nggak boleh lebih dulu daripada ikhtiar kita. Jadi jangan mematok sesuatu yang teman-teman tidak akan bisa mendapatkannya, tapi maksakan ya gitu. Yakin saja kalau ini hilang akan Allah siapkan yang pengganti yang bagus gitu. Kalau ini nggak dapat, Allah siapin lagi yang baru. Kalau ini kemudian diam, Allah siapin yang bergerak. Kenapa? Wa yakhtar. Di situ titik fungsinya. Berarti tugas kita kalau diberikan takdir oleh Allah dengan keputusan apapun, jangan pernah suuzon dengan Allah. Sekali teman-teman suuzon dengan ketentuan Allah, maka di sana akan dimulai banyak kejadian-kejadian yang buruk dalam kehidupan teman-teman. Maka fungsinya adalah wa yakhtar dan ikhtiar, milih ya. Kemudian apa? Maka nalahumul khiyarah, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Jadi kalau Allah sudah nentuin, udah itu berarti yang terbaik di mata Allah.
Teman-teman mau balik sekali lagi gak akan bisa. Teman-teman pengen ngejar sekali lagi gak akan bisa. Teman-teman fungsinya bukan kembali ke masa lalu, tapi berjalan ke masa depan. Kalau sudah terjadi yang dulu, sudah tutup lembarannya, buka lembaran baru, kemudian tatap yang akan datang. Kenapa? Lanjutin ayat selanjutnya. Wa rabbuka ya'lamu ma tukinnu suduruhum wa ma yu'linun. Dan Tuhanmu lah mengetahui apa yang disembunyikan dalam dada mereka dan apa yang mereka nyatakan. Jadi Allah teh tahu apa yang kita rasakan gitu. Jadi Allah tuh tahu apa yang kita ucapkan. Makanya hati-hati kalau dapat sesuatu yang buruk, jangan sekali-kali mengeluarkan kata-kata negatif. Misal yang paling gampang ya, teman-teman teh dikasih kesibukan sama Allah, kemudian capek. Jangan pernah sekali-kali bilang begini, aduh capek banget ya. Kerja dari pagi pulang pagi, meni capek kieunya gitu tuh. Sering gak begitu tuh? Sering gak begitu? Hati-hati, kalau satu saat teman-teman dicabut nikmatnya oleh Allah, hilang capek itu. Sok saya tanya, lebih baik capek kerja atau capek nyari kerja? Jawab, capek kerja atau capek nyari kerja? Sama pertanyaan selanjutnya, lebih baik capek mempertahankan atau capek mencari? Emang ayah gitu, lu kudu dipertahankan. Lebih baik capek dikasih kesibukan daripada ada orang yang capek tidak diberikan kesibukan. So gak apa-apa capek, ngerasa capek. Tapi teman-teman jangan pernah ngerasa nanya meni kieu-kieu teuing gawe teh. Asa kieu-kieu teuing hirup teh gitu. Suka begitu tuh, itu kalimat-kalimat yang sering kali terlontar, tapi hati-hati itu sudurohum, dada kita yang bermain di situ. Teman-teman jangan pernah sekalipun suuzon sama Allah. Misal yang paling gampang begini ya. Saya cerita lagi, boleh cerita saya aja ya. Saya tuh lulus wisudawan terbaik. IPK-nya 3,99 lah. Gede enggak? Gede banget. Pas lulus, di saat teman-teman lain itu punya kerjaan yang agak cukup keren gitu ya, di pusat, di Jakarta dan segala macam. Saya lulus, wisudawan terbaik, kemudian kerja di salah satu perbankan. Gajinya nungguin ya. Gaji nate 2 juta lah. Posisi baru nikah. Tinggal di Sentul. Ditempatkan di Darmaga. Kabayang teh coba ya ngalikan ya. Di bank masuk jam berapa biasanya? Jam 8. Oke. Kalau rumah di Sentul, nggak punya mobil, kira-kira berangkatnya jam berapa? Jam seberapa? Jam 12 peuting. Edan kemana heula eta? Edan. Saya itu harus berangkat minimal jam 5:30 pagi. Dan bayangkan, Sentul ke Bogor, kalau nggak pakai mobil kan lewat Cimahpar. Kan itu harus melewati lembah, lewati gunung kan? Gitu. Mending cuaca kemarau, aman. Cuaca hujan kumaha, aduh. Saya awal-awal gawe teh pakai pantopel hitam. Dak lewat jukut teh kan, lewat sawah teh. Nepi ka Darmaga teh jadi hejo warnana teh. Can ku baseuh teh. Sampai saya teh pulang ke rumah, kata istri saya, ayah, atuh besok mah bunda beliin sepatu aja ya. Sepatu apa bunda? Sepatu boot cenah. Kan yang tinggi. Kehujanan. Jadi nanti ayah simpan aja sepatu pantopelnya di kantor, biar ayah nanti pakai sepatu boot aja. Sampai satu ketika istri saya benar beliin sepatu boot. Kata istri saya tuh, ayah ini sepatu bootnya katanya, dipakai ke saya. Pas saya keluar manaskeun motor, aya tetangga.
Badai ke mana wa gitu kan. 5:30 wa gitu kan. Tanya Cenah itu. Tetangga, Pak Hilman, iya Bu, saya bilang, kerja ya? Iya dasi ya, dasi. Pakai jaket, dasi, jaket, dasi. Anak sepatu putih. Jaketnya ngecekin, set, ditutup kan. Nanya, Pak Hilman, kerja ya? Iya. Di mana kerjanya? Di bank. Oh, bangunan mana? Sepatu putih. Sepatu but. Udah, akhirnya saya menjalani itu terus sampai gelisah, pasti gelisah. Sampai pernah pulang teh malam jam 8. Hujan di jalan teh. Pas hujan teh saya kan mikir begini ya, berteduh di Cimahpar teh, teduh sambil makan gehu teh ya. Ya. Kieu-kieu teuing euy. Wisudawan terbaik orang teh. Aduh. IPK 3,99 coba. Diajar lagi menikah banting tulang ini. Gawe kikian hungkul. Gehu deui. Kadang bala-bala. Sedih lah pokoknya mah. Terus tiba-tiba motor kan geus rada raat teh, hujan teh raat. Pakai jalan. Di tengah-tengah hujan deui. Allah. Teu mawa jas hujan. Geus meureun ka saking ku kapikiran nangis. Nangis. Sampai rumah mata teh merah. Terus dibuka pintu. Assalamualaikum. Istri saya buka, masih pakai mukena tuh karena mungkin dia ketiduran pas sholat isya. Dibuka. Ayah katanya. Ya. Saya buka helm. Oh, kok basah pipinya katanya. Hujan. Hujan saya bilang. Tapi kok matanya merah katanya. Ya saya bilang saking sedihnya antara air mata dan air hujan gak bisa dibedakan coba. Mata merah kemudian ini basah nangis gitu. Sampai di situ saya belajar baca ayat ini nih. Ini nih ayat 70-nya. Wa huwallahu la ilaha illa huwa lahul hamdu fil ula wal akhirah walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah, tidak ada Allah yang berhak disembah melainkan Dia. Baginyalah segala puji di dunia dan di akhirat, dan baginyalah segala penentuan dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan. Dari sini saya menemukan jawaban, berarti kalau kehidupan saya ingin kembali lebih bahagia, lebih baik, jangan pernah menyalahkan Allah dan segera perbaiki kedekatan kita dengan Allah. Udah, saya mulai perbaiki tuh. Sampai baca hadis riwayat Ahmad, bagus sekali hadisnya. Ya, kata Rasulullah SAW, saya bacakan ya biar teman-teman. Nih, di antara kebahagiaan manusia adalah menentukan pilihannya dengan Allah, dan di antara kebahagiaan manusia adalah keridoannya pada apa yang Allah tentukan untuknya. Jadi kalau teman-teman mendapatkan pekerjaan, mendapatkan seseorang yang teman-teman milihnya karena Allah, maka itu bahagia kata Rasul. Dan selanjutnya, dan ketika teman-teman diberikan mungkin gak sesuai dengan apa yang teman-teman minta, tapi Allah ridho, itu lebih baik daripada apapun. Udah, saya bilang ke istri saya, Bunda, ayah resign aja ya. Kata istri saya, jangan ayah, jangan. Atuh Bunda kikian wae gawe teh dingan lah. Kumaha kitu, capek awal bulan kejar target, akhir bulan nagih nunggu utang kan. Kan di bank mah gitu kerjanya tuh. Target, nagih. Sampai mohon maaf ya, banyak nasabah saya sekarang yang kalau ketemu, Pak Hilman udah jadi ustadz sekarang mah ya katanya Pak Hilman. Kumaha atunya abi gaduh hutang kene ka Pak Hilman. Padahal kan utama ke bank bukan ke saya, ngapain ke saya katanya. Kadang aduh saya bilang kan, udah. Ternyata ketika teman-teman merubah perspektifnya jadi perspektif Allah, dekat ke Allah, rajin membuka kesempatan dekat dengan ke Allah, itu pelan-pelan berubah. Dan luar biasa ya, ini mungkin juga keberuntungan saya ya, saya punya istri yang
hafal Quran, jadi dia bisa lebih menguatkan kita gitu. Kata saya, ayah ayo baca ayat ini, kata dia. Sampai kemudian baru 4,5 tahun setelah ODP-nya selesai dan saya nggak harus bayar bayar penalti, baru kata istri saya, ayah kalau mau keluar ya udah siapin dari sekarang. Tapi habis itu ayah mau ngapain katanya. Udah ayah mah di rumah aja tuh ngepel lah naon we lah. Rumah wadah tuh naon we gitu. Kata istri saya, nggak boleh katanya. Sok ayah ikhtiar aja tuh. Sok cari kesempatan beasiswa, kali aja dapat beasiswa. Udah, saya belajar lagi kan. Sampai kemudian dapat beasiswa S3, saya baru kemudian resign. Kemudian resign dari sana, yakin ke Allah, pengen merubah hidup dekat dengan Allah, makin kuat ke Allah. Sampai datanglah tawaran 300 episode di Transvision. Sekali episodenya dibayar 1 juta. Tinggal dikali aja berapa gitu. Disitulah saya baru yakin siapa yang menyerahkan sepenuhnya ke Allah, kemudian makin yakin ke Allah, memperbaiki kehidupan dengan Allah, maka Allah akan buka semua kehidupan yang lanjut. Jadi kalau sekarang teman-teman ada posisi dilema, galau, lagi bingung mana yang mau dipilih, ingat ya, tidak pernah ada waktu yang salah. Yang sering jadi salah cara kita menyikapi waktu yang Allah hadirkan buat kita. Coba saya tanya, nikah yang pertama usia 25 tahun, yang kedua usia 40 tahun, mana yang paling baik? Mana yang paling baik? 125, 140, mana yang paling baik? Baik. Tapi mohon maaf, setelah dia berjalan, yang 25 Allah uji punya anaknya 20 tahun kemudian. Yang 40 baru nikah setahun langsung Allah berikan momongan. Mana yang lebih baik? Teman-teman, jangan pernah menyalahkan waktu dalam kehidupan. Karena tidak ada waktu yang salah. Yang salah cara kita menyikapi waktunya. Teman-teman bilang, Abitos usia 28 gimana ya, belum nikah-nikah juga. Hati-hati, pernikahan itu bukan perlombaan. Bukan yang paling cepat lebih baik, belum tentu. Setuju nggak? Setuju. Tapi ini urusan momentum. Siapa yang mampu mencerpati, memaknai waktu yang Allah berikan, dia akan pandai mendapatkan momentum terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang belum saatnya, masih ada besok untuk Allah berikan harapannya. Kalau sekarang belum waktunya, masih ada nanti Allah akan siapkan ceritanya. So, cara kita adalah bagaimana punya pandangan positif dengan apa yang Allah hadirkan kepada kita. Tentunya bukan hanya memandang, tapi ikhtiar dengan ikhtiar Allah. Perbaiki doanya, perbaiki sholatnya. Kan orang yang galau tuh karena kurang doa. Orang yang labil tuh kan karena kurang dekat dengan Allah. Nah maka kenapa ilmu tauhid ini penting? Karena yang menentukan gerak teman-teman dalam kehidupan ini adalah tauhid teman-teman. Kuat tauhidnya, dekat dengan Allahnya, pasti akan ada jalan dalam kebaikan-kebaikan. Sekarang cek dari kesibukan teman-teman, mana yang selama ini disibukkan dengan urusan Allah. Sibuk dengan dunia boleh, tapi jangan sampai mengalahkan kesibukan dengan Allah. Dunia itu boleh dikejar, silahkan. Tapi yang salah saat-saat teman-teman mengejar dunia tapi melupakan Allah dalam kehidupan. Dan hati-hati, dunia itu seperti bayangan. Semakin kita mengejarnya, semakin menjauh dari kejaran kita. Maka caranya berbaliklah. Maka otomatis dia akan mengikuti kejaran kita sebaliknya. Itulah hidup. Maka sekali lagi, tidak akan ada waktu yang salah. Karena semua yang Allah berikan itu yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Semua yang terbaik dalam pandangan Allah, tinggal bagaimana caranya kita memilihnya. Sekarang, nanti. Diam, bergerak. Cepat, lambat. Yang punya masa lalu cukup selesaikan, tutup lembarannya, buka lembaran baru. Sekarang tatap masa depan. Ya. Ingat, yang hilang pasti berganti, yang datang pasti pergi. Biasa saja mencintai bab kemarin. Sekarang saatnya kita untuk memupuk kebaikan-kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak caranya, disebutkan dalam surat Al-Asr misalnya. Wal 'asr innal insana lafi khusrin. Semua manusia itu rugi kecuali 4 golongan kan.
Yang pertama siapa? Illalladzina amanu, orang beriman. Ayo tambahin iman teman-teman, kuatin iman teman-teman. Yang kedua, wa amilus solihat. Iman itu enggak hanya kata-kata, dibuktikan dengan amal soleh. Apa? Coba Ahilman tanya, dari pagi sampai sore ini amal soleh apa yang sudah teman-teman lakukan? Sholat, apalagi? Zakat. Zakat. Subhanallah Umi. Sapoe sakali zakat. Heeh. Sedekah, infak. Tadi pagi ikut talim dengan Ahilman di Pakuan misalnya. Apa coba dari pagi sampai sekarang kebaikan apa yang sudah teman-teman lakukan? Coba bandingkan dengan keburukan. Banyakan mana? Ada kebaikan, ada keburukan. Coba banyakan mana? Watawasau bil haq, mengajak orang kepada kebaikan, kebenaran. Coba berapa banyak orang yang sudah teman-teman sampaikan kebaikan? Coba status media sosial, Facebooknya, Instagramnya lebih banyak nge-share kebaikan atau apa? Sampai watawasau bis sabr, orang yang sabar dalam kehidupan. Kalau sekarang teman-teman diuji dan berarti sabar menghadapinya, maka syukurlah. Karena di saat itu teman-teman sedang dipersiapkan menjadi orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pendahuluan yang bisa membuka cara pandang kita ya. Ingat ya, jangan mendahulukan target kita, tapi dahulukan apa dulu? Allah. Tapi di sini ada ikhtiar dulu. Kalau nggak nyampe berarti yang terbaik di mata Allah. Ingat ya, fa'asa an takrahu say'an wallahu yaj'allahu fihi khairan katsira. Bisa jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk, padahal di mata Allah ada sesuatu yang sangat baik di saat itu. So, jangan mendahulukan takdir. Ikhtiar boleh, tawakal selanjutnya. Ikhtiar, tawakal, takdir. Jangan dibalik. Takdir, tawakal, ikhtiar. Balik. Yang benar ikhtiar, tawakal, takdir. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan takdir yang baik dalam kehidupan. Ya. Jadikan ini momentum terbaik untuk kita berdoa. Karena kita tidak pernah tahu apakah kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk doa lagi atau tidak gitu ya. Istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim. 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 Al-Fatihah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin. Angkat kedua telapak tangan kita. Tutup kedua mata kita. Tundukkan kepala kita. Aminkan dalam hati doa-doa yang coba kita bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Segala pujian bagimu ya Allah. Segala yang indah datang darimu ya Allah. Segala yang baik ditentukan olehmu ya Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, sampaikan salawat dan salam kami kepada kekasihmu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jadikan kami semua yang hadir di sini kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Terima kasih ya Allah. Sore ini Engkau masih lembutkan hati kami. Engkau masih mudahkan langkah kami. Padahal entah berapa banyak dosa yang kami lakukan. Padahal entah berapa banyak dosa yang pernah kami kerjakan. Padahal berapa banyak dosa yang pernah terbersit dalam hidup kami. Mata kami dari pernah melihat yang tidak baik. Mulut kami dari pernah berbohong, pernah ingkar janji, pernah berdusta, pernah menyakiti merendahkan orang lain. Dosa tangan dari pernah menyentuh, meraba, mengambil yang haram. Dosa kaki dari pernah melangkah ke tempat maksiat. Allah, mungkin ada di antara kami yang pernah mabuk minuman keras. Allah, mungkin ada di antara kami yang pernah berzina. Kami
Kami tahu ya Allah, itu dosa besar. Itu dosa salah ya Allah. Mungkin ada di antara kami yang pernah durhaka kepada orang tua. Pernah menyakiti hati orang tua. Pernah membuat orang tua menangis karena kelakuan kami. Pernah membuat ayah kami marah karena kami. Pernah membuat ibu kami kesal karena perbuatan kami. Ya Allah, maafkan kami jikalau pernah tidak mendengar ucapan ayah kami. Pernah membangkang perintah ibu kami. Dari hati yang paling dalam ya Allah, ampuni semua dosa-dosa kami ya Allah. Dan kami ingin berazam kepadamu ya Allah. Sisakan usia orang tua kami agar kami bisa membalas kebaikan kepada orang tua kami. Sehat afiatkan tubuh orang tua kami ya Allah. Kami ingin menggandeng tangannya untuk bisa berangkat haji dan umroh satu saat nanti ya Allah.